I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita semua untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengaksen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Dina. Oh, kenapa Dina tidak hadir, teman-teman? Anak Anda semua? Oh, sakit. Bagus. Baik. Anak-anak, siapa yang pernah melihat gunung? Pernah, bagus. Bagaimana bentuk gunung itu? Ada yang meruncing, ada yang menjulang, benar. Terus siapa rumahnya yang dekat dengan sungai? Oh, Dina ya. Tina ya. Nah, gimana cara kita menyeberangnya? Wah, benar. Adakah yang pernah melihat buah-buahan? Ada, Ibu. Oh, siapa yang pernah makan buah? Semuanya pernah makan, pasti pernah makan buah kan? Nah, jadi anak-anak, gunung itu merupakan salah satu bentuk kenampakan alam, begitu juga dengan sungai. Nah, kalau gunung itu adalah salah satu kenampakan alam di dataran, sedangkan sungai itu kenampakan alam di perairan. Nah, biasanya saat kita menyeberang sungai, kita menggunakan perahu atau bisa juga menggunakan jembatan. Jembatan itu termasuk dari lingkungan buatan anak-anak. Indonesia merupakan bangsa yang kaya dan akan hasil alam. Salah satu hasil alam tersebut adalah buah. Jadi, anak-anak yang biasanya terdapat pergabungan. Nah, semua tadi itu dari gunung, sungai dan hasil kekayaan alam itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kita wajib bersyukur dengan cara melestarikannya. Oke. Nah, untuk mata pertemuan hari ini Ibu akan bahas tujuannya. Kita siswa mampu menjelaskan bentuk permukaan bumi. Anda mampu mendekati contoh-contoh lingkungan buatan, dan kita mampu menunjukkan hasil kekayaan di daratan. Dan peserta didik dapat melatih kejujuran dalam mengerjakan tugas. Dan siswa juga cakap menyelesaikan masalah mengenai bentuk permukaan bumi. Dan siswa dapat melatih ketelitian dalam menentukan contoh-contoh lingkungan buatan. Dan siswa dapat memberikan contoh hasil kekayaan alam di daratannya. Dan untuk tujuan selanjutnya dapat menunjukkan contoh-contoh lingkungan buatan di lingkungan sekitar sekolah. Baik. Nah, pada materi yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Oke. Yang pertama itu berbagai bentuk permukaan bumi. Berbagai bentuk permukaan bumi, misalnya gunung, pegunungan. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi dari atas dan umumnya bentuk kerucut atau kubah yang terdiri dari sender-sender pegunungan. Kumpulan beberapa gunung yang saling berdekatan dan bukit. Dan bukit ditanam menjulang ke atas yang lebih rendah dari gunung. Beberapa bukit dapat bentuk deretan yang disebut perbukitan. Lembah merupakan tanah rendah yang luas di kaki gunung danau. Satu kumpulan air yang berada di danau. Satu kumpulan air yang berada di dalam cek dan cekungan yang dikelilingi daratan. Sungai merupakan tempat air mengalir buatan dari hulu ke muara. Sungai itu dekat dengan laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri khas air yang asin. Airnya yang asin, bentuk permukaan bumi tersebut berbagi menjadi 2 wilayah. Pertama, perairan daratan yang terdiri dari sungai, danau, laut. Dan danau dan laut merupakan bagian dari perairan air, sedangkan gunung, bukit, lembah merupakan bagian dari wilayah daratan. Daratan itu bentuk permukaan bumi tersebut bisa juga disebut dengan kenampakan lingkungan alam. Tetapi di sekeliling kita juga terdapat kenampakan lingkungan buatan, antara lainnya seperti waduk yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, irigasi, budidaya ikan, air tawar dan lahan, pertanian tambak, pemukiman dan perkebunan. Jadi lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia.
Di alam Indonesia ini banyak sekali menyimpan kekayaan alam baik di daratan maupun di laut. Hasil hutan dan penambangan merupakan hasil kekayaan di darat. Contohnya seperti buah-buahan. Buah-buahan yang kita makan, kayu jati yang pakai sebagai perabotan, misalnya perabotan rumah. Emas juga kita gunakan sebagai perhiasan. Contoh dari kekayaan alam yang ada di daratan ada di Indonesia. Yang tadi merupakan contoh hasil kekayaan alam ya. Nah, untuk selanjutnya, bentuk permukaan bumi itu terbagi dari wilayah daratan, perairan. Contoh wilayah daratan seperti gunung, bukit, lembah, sedangkan wilayah perairan sungai, danau, dan laut. Oke, anak-anak. Nah, dari contoh dari yang penjelasannya Ibu berikan tadi, apakah anak-anak Ibu bisa menyebutkan kembali contoh dari lingkungan buatan? Bagus, ada yang menjawab, waduh, itu benar sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh lingkungan buatan itu apa saja? Baik, akan Ibu berikan contoh. Misalnya, contoh lingkungan buatan itu seperti jembatan, waduk, persawahan, jalan raya, kolam ikan, dan perumahan, serta taman bermain. Jadi lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Jadi contoh yang Ibu sebutkan tadi adalah contohnya. Nah, rumah atau apa kan pasti dibuat oleh kita kan, atau manusia kan, atau oleh tukang. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan, bisakah anak Ibu semua menyebutkan contoh dari hasil kekayaan alam yang Ibu sebutkan tadi? Benar, emas. Ya, yang biasa dipakai mama kita ya, padanya pakai anting, pakai kalung, pakai gelang, itu adalah merupakan hasil dari kekayaan alam. Nah, akan Ibu lebih jelaskan contoh lainnya. Mungkin yang tadi itu ada contoh kekayaan alam. Cuman yang Ibu maksud adalah kekayaan alam yang ada di daratan. Misalnya apa? Nah, contoh kekayaan alam yang terdapat di daratan itu buah-buahan, hasil kebun, padi, kayu jati, kayu ulin, hewan asli seperti badak berjula 1, harimau badak berjula 1, harimau Sumatera, dan bengkatan. Hasil tambangnya seperti batu tambang, seperti batu bara, emas, dan intan. Nah, yang anak Ibu sebutkan tadi itu benar. Contohnya yang anak Ibu sebutkan tadi adalah emas. Nah, untuk selanjutnya, bisakah anak Ibu menyebutkan bentuk permukaan bumi yang ada di daerah masing-masing Ananda? Nah, ada yang bilang bentuk permukaan buminya bulat, ada apa ya? Memang ya, benar. Baik, bentuk permukaan bumi yang ada di daerah, misalnya di daerah Kalimantan Selatan. Bentuk permukaan bumi yang ada di daerah Kalimantan Selatan, pegunungannya meratus, Gunungan Kayangan, Sungai Martapura, Sungai Barito, Sungai Danau Siren, dan Danau Biru, Danau Laut Jawa, dan lain-lainnya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, Ibu akan minta anak-anak semua untuk mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang di sekolah saja, bukan di rumah. Oke. Coba anak-anak sebutkan lingkungan buatan yang ditemui di lingkungan sekolah kita. Ayo. Ayo, apa aja? Bagus, ada yang jawab pepohonan, ada yang jawab kolam ikan, ada yang jawab taman bunga, ada yang jawab lain sebagainya. Bagus, yang anak-anak Ibu sebutkan itu benar semuanya. Jadi, lingkungan buatan yang ada di sekitar sekolah itu ada pepohonan di halaman, ada kolam ikan di halaman, ada jalan raya di depan sekolah, jalan raya di bangunan sekolah, dan lain sebagainya. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan, apakah Anda semua itu sudah paham atau ada yang belum paham? Baik, oke, bagus, semuanya sudah paham ya. Oke, selanjutnya, baik, jadi dapat kita simpulkan. Sebelum Ibu simpulkan, adakah anak-anak Ibu yang ingin menyimpulkannya? Oh, masih ragu? Oke, baik, Ibu simpulkan dulu ya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa di permukaan bumi itu tidak rata karena ada wilayah dataran seperti gunung yang tinggi, bukit-bukit dan lembah-lembah, dan juga ada wilayah perairan yang rendah seperti sungai, danau, dan laut. Selain ada kenampakan alam, ada juga kenampakannya lingkungan buatan di sekitar kita. Misalnya waduk rian kanan, jembatan jalan raya, dan yang mana itu membuat semua manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan seluruh alam Indonesia. Dan seluruh alam Indonesia ini menyimpan banyak kekayaan alam seperti hasil perkebunan dan hasil pertambangan. Nah, oke. Ada yang masih ragu? Oke, semuanya sudah paham ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu akan berikan anak-anak semua itu tugas rumah atau PR. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, untuk materi pertemuan selanjutnya, Ibu akan sedikit membahasnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas tentang iklim. Indonesia ini kan memiliki iklim tropis, yaitu musim kemarau, musim hujan, dan musim apanya. Musim hujan, kedua musim tersebut mempengaruhi cara kita dalam berpakaian. Itu adalah materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pekerjaan rumah, anak-anak Ibu semua, yaitu yang pertama itu menyebutkan beberapa kenampakan atau lingkungan buatan yang ada di sekitar rumah anak-anak semua. Misalnya, contoh lingkungan yang buatan yang ada di sekitar rumah, misalnya waduk rian kanan, jembatan irigasi, jembatan jalan gang, rumah-rumah tetangga. Itu merupakan contoh dari lingkungan buatan ada di sekitar rumah. Silakan Anda semua tambahkan contoh lingkungan tersebut. Baik. Nah, mungkin untuk itu sekianlah pertemuan pada hari ini. Ibu cukupkan. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.